Pada bab hak cipta ini, pertama kita akan membahas ruang lingkup hak cipta, di mana pengertian hak cipta menurut pengertian pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hal eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu pada bab ini kita juga membahas yang namanya pemegang hak cipta, yaitu pencipta sebagai pemilik hak cipta. Lalu juga ada karya kolektif yang terdiri dari karya kompilasi, komponen-komponen, dan hak masing-masing pengarang. Lalu ada yang namanya pelaku pertunjukan, yaitu seseorang atau kelompok yang menampilkan hak cipta tersebut. Lalu juga ada yang namanya penggandaan. Nah, penggandaan ini yaitu menggandakan satu salinan ciptaan, bisa jadi secara permanen atau sementara. Lalu juga ada namanya fiksasi, yaitu perekam suara yang dapat didengar. Lalu pada awalan bab ini juga terdapat yang namanya itu fonogram, yang berarti fiksasi suara pertunjukan. Lalu juga adanya royalti yang bermaksud imbalan atas pemanfaatan hak cipta. Nah, maksudnya hak ekonomi suatu ciptaan. Lalu terdapat juga yang namanya lembaga manajemen kolektif. Nah, ini berupa institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh si pencipta itu sendiri. Lalu juga terdapat pembelajaran pembajakan, yaitu berupa penggandaan ciptaan pencipta secara tidak sah. Nah, itulah yang dinamakan pembajakan. Nah, lalu yang terakhir pada awalan bab ini yaitu membahas tentang penggunaan secara komersial yang berarti atau yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. B. Fungsi dan sifat hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan. Disinilah perbedaan antara hak cipta dengan hak paten dan merek. Hak paten dan hak merek baru timbul hak setelah pengumuman dari Dirjen Haki, sedangkan hak cipta diperoleh secara otomatis. Dengan demikian, siapa yang mengumumkan pertama kali merupakan sifat dari hak cipta yang menganggap bahwa pengumuman dari pencipta sekaligus secara otomatis sebagai pemilik dari ciptaannya. Hak cipta juga dianggap sebagai benda bergerak, oleh karena itu hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian, karena perwarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai benda bergerak, baik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diatur mengenai cara mengalihkan hak cipta. Akan tetapi dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ditambahkan bahwa hak cipta dapat dialihkan dengan wakaf. Hak-hak tersebut terus berlangsung hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia menurut pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pertama, ciptaan dalam hubungan dinas. Yang kedua, ada badan hukum sebagai pemilik hak cipta. Yang ketiga, ada hak cipta atas potret. Kemudian selanjutnya masuk ke bagian C, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan
apapun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 disebutkan bahwa jangka waktu perlindungan hak cipta adalah selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, masa berlaku hak cipta dibagi menjadi dua, yaitu masa berlaku hak moral dan hak ekonomi. Yang pertama ada hak moral. Hak moral pencipta untuk yang pertama, tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Yang kedua, menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya. Yang ketiga, mempertahankan haknya dalam terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Berlaku tanpa batas waktu menurut pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 di tahun 2014. Yang keempat ada mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Yang kelima ada mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. Itu menurut pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Yang kedua ada hak ekonomi. Kemudian untuk hak ekonomi atas ciptaan, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Adapun jika hak cipta tersebut dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal 58 tersebut hanya berlaku bagi ciptaan berupa yang pertama ada buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang kedua ada ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Yang ketiga ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat ada lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Yang kelima ada drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Yang keenam ada karya arsitektur. Yang ketujuh ada potret. Yang kedelapan ada karya fotografi, dan yang terakhir ada program komputer dan lain-lain. Yang ketiga ada hak dalam jual putus atau sold flat. Undang-undang hak cipta ini juga melindungi pencipta dalam hal terjadi jual putus atau sold flat. Ciptaan buku atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Hal tersebut juga berlaku bagi karya pelaku pertunjukan berupa lagu atau musik yang dialihkan atau dijual hak ekonominya. Hak ekonomi tersebut beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun menurut pasal 30 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Hak terkait menurut ketentuan pasal 20 UU Nomor 28 tahun 2014, hak terkait yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf B merupakan hak eksklusif yang meliputi: pertama, hak moral pelaku pertunjukan, yaitu pasal 57 yang diberi perlindungan tanpa batas waktu. Yang kedua, hak ekonomi pelaku pertunjukan, ada di pasal 63, diberi perlindungan dan berlaku selama 50 tahun sejak pertunjukannya difiksasi. Nah, yang ketiga yaitu hak ekonomi produser fonogram, ada di pasal 63, yaitu diberi perlindungan dan berlaku selama 50 tahun sejak fonogramnya difiksasi. Nah, yang terakhir ada hak ekonomi lembaga penyiaran yang terdapat pada pasal 63, yaitu diberi perlindungan dan berlaku selama 20 tahun sejak siaran pertamanya disiarkan. Ciptaan derivatif. Ciptaan derivatif ini merupakan karya turunan yang didasarkan atas salah satu atau beberapa karya terdahulu yang menggambarkan pengarang orisinal seperti terjemahan, aransemen musik, dramatisasi, fiksionalisasi, film, dan recording, dan lain-lain. Dalam ciptaan derivatif, pemegang hak cipta mempunyai hak untuk mengecualikan orang lain atas karya kreatif yang diciptakannya sendiri. F.
pendaftaran hak cipta. Menurut pasal 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan Menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan ciptaan dan produk hak terkait. Ketentuan tentang pendaftaran hak cipta tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Hak cipta diperoleh secara otomatis bagi yang tidak didaftarkan, tetap memperoleh perlindungan hukum. Meskipun demikian, pendaftaran diperlukan sebagai bukti awal dari pemilik hak cipta atau peraturan Menteri Hukum dan HAM. G. Lisensi dan lisensi wajib. Menurut ketentuan pasal 80 sampai 86 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, 1. Lisensi. Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi dengan perjanjian lisensi untuk melaksanakan ciptaannya, kecuali diperjanjikan lain, maka pelaksana wajib untuk membayar royalti kepada pemegang hak cipta. B. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung merugikan perekonomian negara. C. Perjanjian lisensi wajib dicatat di Dirjen Hak agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. 2. Lisensi wajib. Lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan penerjemahan atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan atau ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan. Oke, sebaiknya saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Salwa. H. Pelanggaran hak cipta. Menurut ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, penggunaan, pengambilan, penggandaan, atau pengubahan suatu ciptaan atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan A. Untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan lain-lain yang tidak merugikan pencipta. B. Pengambilan untuk kepentingan di pengadilan. C. Pengambilan baik sebagian maupun seluruhnya untuk kepentingan ceramah ilmiah dan pendidikan asal tidak merugikan penciptanya. D. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. Biasanya peniruan karya tulis dapat berbentuk peniruan kata demi kata. Peniruan tanpa pengambilan kata-kata atau persamaan substansial kedua karya tulis, akses penggugat harus menunjukkan karya tergugat sama dengan karyanya. Di sini tergugat dapat melakukan pembelaan doktrin pemakaian yang layak. Di Amerika Serikat ada istilah untuk pemakaian yang layak yang tidak dikategorikan pelanggaran hak cipta. The Doctrine of Fair Use. Dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 1976 digunakan beberapa variabel agar tidak dikualifikasi sebagai peniruan. A. Maksud dan sifat peniruan termasuk sifat dan maksud komersialnya. B. Sifat dari karya hak cipta. C. Porsi yang ditiru. D. Pengaruh ekonomis dari yang ditiru. E. Maksud dan alasan-alasan dari terdakwa. I. Ketentuan pidana. Menurut pasal 112 sampai 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ada perubahan yang cukup berarti bagi para pihak yang dengan sengaja melanggar pasal dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini. Di samping ancaman pidana yang semakin lama juga ancaman dendanya semakin besar pula.
Demikian presentasi dari kami melalui bab 9 yaitu hak cipta. Mohon maaf bila ada kurang kata-kata dari kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.